Selamat sore teman-teman semuanya dan juga dosen yang saya hormatin. Perkenalkan, nama saya Isma Salafia Butar-Butar, NIM 188111402, kelas AKA Sore, akan mempresentasikan hasil dari uji validitas dan uji rehabilitas autonom 1 dan rutin 1 sampai dengan 4. Autonom 1 sampai dengan 4 dan rutin 1 sampai dengan 4. Yang pertama, kita akan uji validitas untuk autonom 1 sampai dengan 4. Dikatakan valid jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka datanya valid. Jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka tidak valid. Di mana jumlah data yang kita miliki yaitu 70, maka R tabel signifikasi 5% dengan jumlah data 70 adalah 0,235. Kita lihat di sini. Distribusi nilai R tabel signifikasi 5% dan 1%. Kita lihat yang 5% ya. Dengan jumlah data 70, maka 0,235. Sesuai dengan ini, 0,235. Untuk hasil dari autonom 1 sampai dengan 4 pengujiannya, hasilnya bisa kita lihat di ujung sini. Maka kita akan melakukan pengujian valid atau tidak validnya data kita. R hitung hasilnya yang sini ya. Untuk autonom 1 maka 0,837, autonom 2 0,758, autonom 3 0,711, autonom 4 0,776. Maka kita pindahin semua di R hitung ini. R tabel 5% dari data jumlah data kita 70, semuanya 0,235. Kita bisa lihat R hitung, semua R hitung lebih besar dibandingkan dengan R tabel kita, maka dinyatakan keempat dari data kita itu valid. Ini untuk pengujian autonom 1 sampai dengan 4 dinyatakan valid ya. Selanjutnya kita akan melakukan uji validitas untuk rutin 1 sampai dengan rutin 4. Di mana untuk R tabel sendiri itu sama, kita ambil 5% dari jumlah data kita 70, maka hasilnya 0,235, sama seperti yang tadi. Kita lihat rutin 1 hasilnya yang paling ujung sini. Rutin 1 yaitu 0,868, rutin 2 0,646, rutin 3 0,582 dan rutin 4 0,743. Maka hasil yang ini kita pindahin semua untuk melakukan pengujian validitas. Rutin 1, 2, 3 dan 4 bisa dilihat di sini ya. Kemudian R tabel kita, ini mohon maaf ini terbalik. Nah, ini R tabel yang benar itu 5% dari jumlah data 70. Itu 0,235. Bisa kita lihat R hitung itu lebih besar daripada R tabel, maka data untuk rutin 1 sampai dengan 4 itu valid. Oke. Kita masuk kepada pengujian rehabilitas autonom 1 sampai dengan 4 dan rutin 1 sampai dengan 4. Kita uji yang pertama yaitu rehabilitas autonom 1 sampai dengan autonom 4, dimana cache processing summary jumlah data kita ada 70, persentasinya 98,6%. Untuk memperoleh 100%, maka kita harus tambahkan satu data lagi dengan persentasinya 1,4, maka total data kita 71, maka persentasinya yaitu 100%. Untuk reliability statistik Cronbach's alpha, ini untuk pengujian rehabilitas autonom 1 sampai dengan 4. Untuk dinyatakan rehabilitas, maka Cronbach's alpha harus lebih besar daripada 0,60. Ini Cronbach's alpha harus lebih besar daripada 0,60, maka dinyatakan valid. Kita lihat Cronbach's alpha untuk autonom 1 sampai dengan 4 yaitu 0,768. Maka 0,768 lebih besar daripada 0,60, maka bisa dinyatakan data kita reliable. Maka nih saya ulangi,
maka data kita 0,768 lebih besar daripada 0,60, maka data kita dinyatakan reliable. Nah, ini adalah item total statistik. Jika kita tidak mau menggunakan Cronbach's alpha, kita bisa menggunakan data yang di sini untuk melakukan uji reliabilitas, di mana jika Cronbach's alpha lebih besar daripada R-table yang tadi, R-table kita 5% dengan jumlah data 70, maka dinyatakan reliable. Kebalikannya, jika Cronbach's alpha lebih kecil daripada R-table, maka dinyatakan tidak reliable. Kita ceknya di sini. 0,650 itu lebih besar daripada 0,235, maka data ini reliable untuk autonom 1. 0,751 itu lebih besar daripada 0,235, autonom 2 juga reliable. 0,750 lebih besar daripada 0,235, maka ini juga reliable. Dan 0,694 itu lebih besar daripada 0,235, maka juga reliable. Maka untuk autonom 1 dan sampai dengan autonom 4 datanya bisa dinyatakan reliable. Kita masuk pengujian untuk reliabilitas rutin 1 sampai dengan rutin 4. Cache processing summary, yaitu cache yang valid 70 dengan jumlah data 70 itu masih 98,6%. Jika untuk mencapai 100%, kita harus tambahin satu data lagi dengan jumlah persentase 1,4, maka total data kita 71, maka persentase kita 100%. Reliability statistik Cronbach's alpha untuk rutin 1 sampai dengan 4 yaitu 0,669 dengan jumlah item 4. Maka jika Cronbach's alpha lebih besar daripada 0,60, maka data itu dinyatakan reliable. 0,669 data kita itu lebih besar daripada 0,60, maka data kita untuk rutin 1 sampai dengan 4 reliable. Ini adalah item total statistik. Seandainya kita tidak memakai Cronbach's alpha yang ini, kita bisa menggunakan data yang ini, Cronbach's alpha if item delete. Cara pengujiannya sama untuk mendapatkan reliable atau tidak, yaitu jika Cronbach's alpha lebih besar daripada R-table. R-table kita yang ini ya, 5% dengan jumlah data 70, itu 0,235, maka dinyatakan reliable. Kebalikannya, jika Cronbach's alpha lebih kecil daripada R-table, maka dinyatakan tidak reliable. Kita cek data kita yang ini, Cronbach's alpha 0,407, ini lebih besar ya daripada 0,235, reliable. 0,671 lebih besar daripada R-table kita, maka ini reliable. 0,711 juga lebih besar daripada 0,235, maka reliable. Dan 0,567 lebih besar daripada 0,235, ini juga reliable. Maka data rutin 1 sampai dengan rutin 4 itu reliable karena datanya lebih besar daripada 0,60 jika menggunakan Cronbach's alpha, dan jika menggunakan R-table datanya juga lebih besar daripada 0,235. Sekian hasil pengujian validitas dan juga reliabilitas dari autonom 1 sampai dengan 4 dan rutin 1 sampai dengan 4. Saya Isma Salvia Butar-Butar mengucapkan selamat malam dan terima kasih.